Bismillah, Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di channel Learn Blender. Baik, pada video kali ini saya akan membagikan video tutorial cara mengoperasikan Blender. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang baru mengenal Blender. Sebagai informasi, Blender adalah aplikasi 3 dimensi maksudnya yang bisa digunakan untuk beragam keperluan seperti desain 3D, desain 2D, kemudian video editing. Nah, mungkin informasi tentang Blender teman-teman sudah pernah ya, sudah pernah baca atau sedikit-sedikit ya. Saya tidak akan lebih banyak memberikan tentang informasi aplikasi ini. Teman-teman bisa mencari searching saja kalau teman-teman bermaksud untuk mengetahui lebih dalam. Baik, langsung saja. Jadi teman-teman, saya menggunakan Blender 2,92. Pertama-tama kita mungkin bisa menyamakan dulu versinya ya. Itu teman-teman, jika versinya di bawah ini bisa di-upgrade dulu, diinstal yang 2,92. Baik. Jadi ketika teman-teman mengklik icon aplikasi Blender di komputer, ya, ketika terbuka, tampilan yang pertama kali ditemukan adalah seperti ini ya. Jadi kita disuguhkan untuk apa yang akan kita lakukan dengan aplikasi Blender. Nah, ada general, ada 2D animation, ada sculpting, ada VFX, visual effects, ada juga video editing. General ini adalah sebuah fasilitas untuk 3D. Kalau 2D animation untuk 2D ya, ini kemudian untuk memahat. Ya, biasanya orang dengan Blender itu lebih banyak di generalnya ya. Saya asumsikan seperti itu gitu ya, karena Blender lebih terkenalnya dengan 3D gitu. Nah, jadi kita bisa mengklik general ini atau bisa klik di sembarang tempat, itu sama saja. Kalau klik di sembarang tempat masuknya ke general juga. Ya, kita klik general. Ya. Jadi setelah kita mengklik general adalah kita disuguhkan tampilan seperti ini. Ya, kita mendapatkan sumbu-sumbu seperti ini. Nah, kenapa banyak sumbu atau garis-garis ini? Karena memang ini adalah sebuah tampilan ruangan ya, gitu, supaya kita bisa mengedit bukan dari satu sisi ya, bukan dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Bukan dari depan saja, tapi ada belakang, atas, dan sampingnya ya. Nah, sumbu yang merah ini adalah sumbu X ya. Jadi ini X, kemudian yang sejajar dengan sumbu ini juga sama sumbu X. Sumbu yang hijau ini adalah sumbu Y, yang sejajarnya juga adalah sumbu Y. Ini penting ya teman-teman, karena nanti kita ketika ingin membuat sebuah benda, misalnya kita ingin memanjangkan benda, ingin memotong benda, ingin memendekkan benda, itu kita harus sesuai dengan sumbu. Kalau kita nggak tahu sumbunya, maka kita akan kesulitan ya. Baik, ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada yang vertikal, sumbu Z seperti ini. Nah, kemudian ini yang di tengah itu namanya adalah mesh ya, ataupun objek yang berbentuk kubus ya. Defaultnya adalah kubus. Yang dengan kubus ini teman-teman bisa customize untuk menjadi benda yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini adalah yang saya klik ini adalah kamera. Kemudian yang saya klik ini juga adalah lampu. Baik, kita akan langsung untuk melihat tutorial yang selanjutnya. Itu pengenalan tampilan terlebih dahulu, tampilan yang ada di tengah-tengah ini. Kemudian kita juga harus pertama-tama, yang paling penting adalah mengenal tools-toolsnya terlebih dahulu ya. Untuk navigasinya di sini ada file ya, bisa new, kemudian open recent. Ini yang default ya, yang yang common maksud saya, itu ada di setiap aplikasi seperti ini. Ini edit, kemudian untuk render di sini fasilitasnya, ini render image. Nanti kalau teman-teman ingin merender sebuah gambar, atau ini fasilitas render animation untuk merender animasi.
Kemudian ini ada window, new main window, toggle full screen, dan lain-lain. Nah, kemudian saya tidak ingin ke sini dulu ya, karena ini adalah nanti lanjutan saja. Ketika teman-teman sudah mulai untuk melakukan sebuah modeling, teman-teman harus tahu dulu pertama-tama yang ada di sebelah kanan atas ini. Nah, tapi tidak terlalu pojok ya. Yang ada di kanan atas ini adalah cara untuk kita memilah-milahkan view ya, atau namanya viewpoint ya. Nah, di sini ada yang berwarna merah adalah X, ini untuk sumbu X. Jadi ini tampilan ortografik ya, ortografik di X ya. Jadi betul-betul dari sumbu X sehingga sumbu X-nya tidak kelihatan karena memang ini ortografik. Jadi di sini adalah fasilitas untuk cara kita bisa memindahkan view ya. Kalau caranya adalah dengan klik kiri. Saya akan menampilkan dulu screen key-nya biar teman-teman bisa melihat yang saya tekan ya. Klik kiri, ditahan, lalu tinggal digerakkan mouse-nya seperti ini ya. Ketika di sumbu X ya, berarti ini benda ini terlihat dari sisi X ya, dari sisi sumbu X. Kalau kita ingin lihat dari sumbu Y seperti ini, kalau kita ingin lihat dari sumbu Z, maka teman-teman tinggal klik bukan di di icon X, Y, Z-nya ya. Tapi di luarnya ini ya, tapi di luarnya di sekitar bulat ya, lingkaran ini. Kalau teman-teman klik salah satu dari icon X, Y, Z yang ada di sini, itu artinya teman-teman masuk ke tampilan ortografik. Itu juga sangat diperlukan untuk ada kalanya kita melakukan pemodelan yang sangat presisi dan juga simetris. Misalnya kita ingin tampilan ortografik X, maka kita klik yang sini. Nah, ini tampilan ortografik X ya. Kemudian Z, tampilan ortografik Z seperti ini. Ini dari sumbu Z. Nah, ini Y juga sama saja. Ketika kita mengklik tampilan ortografik di sumbu Y, maka garis sumbu Y-nya tidak terlihat. Karena garis sumbu Y adalah yang sisi di mana kita melihat benda ini ya. Yang tepat ya, tepat di tengah-tengah sehingga tidak kelihatan, tepat lurus begitu. Sama juga dengan mengklik sumbu X ya, ortografik, maka garis X-nya tidak kelihatan. Kan ini betul-betul dari depan lah, katakanlah seperti itu. Baik. Ya, itu bagaimana cara kita memindahkan tampilan. Ya. Teman-teman juga bisa menggunakan tools yang di bawah ini. Yang di bawah ini adalah untuk zoom ya. Zoom in dan zoom out. Untuk memperkecil dan memperbesar. Kalau tampilan ini untuk move ya. Untuk move view. Nah, seperti ini. Untuk move gitu. Baik. Kalau di bawah ini adalah icon kamera. Jadi icon kamera itu, ini kameranya di sini. Ketika teman-teman mengklik ini, maka akan masuk ke tampilan kamera. Gini ya. Jadi, nah ini tampilan kamera. Nanti yang masuk ke kamera hanya yang ada di dalam garis ini. Maka di luar garis ini nanti tidak akan masuk kamera. Dampaknya apa? Nanti yang menjadi hasilnya ini yang masuk kamera. Ketika teman-teman render, nah misalnya render image, maka yang keluar adalah sesuai dengan yang ada di dalam kamera. Kita akan lihat contoh. Ya, nah jadi ini hasilnya seperti ini. Yang terlihat adalah yang ada di dalam kamera. Baik, kalau bagaimana cara mengembalikannya adalah mengklik lagi. Nah, gitu, klik lagi icon kamera ini. Nah, kemudian kalau kita klik yang bawah ini
switch the current view from perspective orthographic projection. Nah, ini saya nggak terlalu tahu ya yang ini, karena saya tidak sering menggunakan icon ini. Kemudian kita akan langsung masuk ke yang ada di sebelah kiri ya, yang ada di sebelah kiri. Jadi yang ada di sebelah kiri ini adalah tadi ya di sini ada zoom in dan zoom out. Ya, cara lain zoom in dan zoom out adalah dengan scroll di mouse ya, scroll di mouse. Baik. Kita akan ke bagian bawah sini ya. Tapi kita tidak akan dulu di sini karena itu nanti adalah dilanjutan saja. Yang sering adalah yang ada tulisannya object mode ya, yang ada tulisannya object mode. Nah, object mode ini adalah sebuah fasilitas yang teman-teman tidak bisa mengedit benda ataupun mesh ya. Itu hanya bisa dilihat dan juga dipindahkan saja. Misalnya kita mau memindahkan mesh ini ya, atau kubus ini ya, di posisi object mode. Nah, seperti ini. Nah, itu bisa dipindah-pindahkan gitu. Ya, nanti saya akan kasih tahu cara untuk move tool lebih lanjutnya. Nah, tapi saya akan kembali lagi ke menu yang object mode ini. Kalau teman-teman ingin mengedit mesh ini ya, atau kubus ini, maka teman-teman harus memindahkan object mode ini. Kita klik kiri di sini ke edit mode ya. Nah, di sini ada scope mode, ada vertex pane, ada weight pane, ada texture pane. Saya belum menggunakan scope mode, jujur ya. Kemudian vertex pane, weight pane, texture pane. Saya cukup dengan edit mode saja, karena dengan edit mode juga banyak fasilitas yang bisa kita gunakan. Ya. Misalnya kita masuk ke edit mode. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ada sebuah seleksi ya, menyeleksi bagiannya ini. Sebenarnya seleksi ini bisa kita hilangkan, misalnya kita klik di sembarang tempat. Kita bisa menyeleksi lagi seperti ini ya. Kita juga bisa unselect. Di edit mode yang harus kita pahami ada 3 hal, yaitu vertex, ini namanya vertex, titik-titik itu ya, vertex. Ada mengedit dalam artian edit vertex, ada juga edit edges. Kalau edges itu adalah garis ya, garis. Nah, garis. Ada juga face. Jadi ini menu untuk vertex. Kalau kita klik ini, maka edit mode dalam mode vertex. Jadi kita tidak bisa mengedit dengan cara garis atau edges karena kita mengklik menu vertex ini. Ini vertex, kemudian menu yang ini vertex, edges, kemudian ini adalah face. Ini tidak akan keluar kecuali teman-teman harus berada dalam edit mode. Misalnya kalau kita dalam object mode itu tidak ada. Ketika kita masuk ke edit mode, nah, maka akan keluar ini, nah, ini vertex gitu ya. Misalnya kita akan melakukan perubahan di vertex ini, maka caranya adalah masuk teman-teman ke move tool, aktifkan move tool ya, lalu teman-teman bisa ubah seperti ini ya. Ya, bisa mengubah lalu seperti ini gitu ya. Saya akan undo. Kalau teman-teman ingin mengubah atau mengedit dengan mode edges, maka teman-teman tinggal masuk ke menu edge select ya. Jadi kemudian teman-teman tinggal klik seperti ini, lalu ya lakukan seperti ini. Itu biasa dengan mouse ya, dengan klik kiri mouse. Misalnya kita akan memanjangkan ke sumbu X. Nah, ini kan tuh kan sudah mulai
sudah mulai digunakan ya sumbunya. Lalu kita akan panjangkan juga ke sumbu apa ini Z ya. Lalu juga kita akan panjangkan ke sumbu Y. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, baik. Kita akan undo terlebih dahulu. Ya. Kemudian ada juga menu edit dalam mode face ya, ataupun muka. Nah, kalau kita klik face ini, maka yang disediakan adalah kita mengedit muka. Ada muka atas, muka samping, dan nanti bisa muka bawah. Contohnya, misalnya kita akan memanjangkan muka atas ke sumbu Z ke atas. Nah, akan jadi seperti ini. Ya. Gitu. Kita akan panjangkan ke sumbu Y. Ya, jadi begitu. Nah, paham ya? Jadi ini akan sangat berguna karena edit mode ini nanti ya gimana kita bisa mengedit kalau kita nggak masuk ke edit mode gitu. Baik, kita lanjutkan. Kita akan kembalikan lagi kepada object mode ya, lalu kita akan turun ke bawah sini. Ya, di sini ada menu apa namanya icon-icon. Ini icon select ya di sini. Jadi gunanya adalah kita mengaktifkan select tools. Nah, di sini kalau kita klik tahan, klik kiri tahan, maka akan keluar tweak, kemudian select box, kemudian select circle, select lasso. Ya, kalau tweak ini cuman apa namanya panah saja, dan ini tidak akan bisa mengeluarkan select box. Ya. Kalau kita mengaktifkan select box, maka ketika kita klik kiri dan kita geser kursor, klik kiri tahan, geser, nah, maka akan keluar select. Ini makanya sudah terseleksi. Kita juga bisa menyeleksi dalam edit mode. Misalnya kita masuk ke sini, aktifkan select box, kita akan menyeleksi bagian semuanya ya, akan terseleksi. Kita seleksi satu vertex saja bisa, kita seleksi 2 vertex saja bisa ya. Seperti itu. Kita balik lagi ke object mode. Kemudian kita akan mencoba select circle ya. Ya, select circle itu adalah seperti ini. Ya, nanti tapi ini akan lebih berguna kalau kita berada di dalam edit mode. Ya. Misalnya kita masuk ke select lasso, nah, seperti ini nanti ya. Ya, gitu. Nah, ini adalah namanya cursor, set the cursor location. Nah, ini adalah cursor. Jadi sini setiap kita membuka project ini ada kursor ini. Gunanya adalah bisa digunakan sebagai titik tumpu. Ya, misalnya kita akan memindahkan kursor ini. Kalau kita klik kursor, maka kalau kita klik kiri itu akan memindahkan kursor. Ya, gitu. Nah, caranya begitu. Kalau kita klik move tool, maka kita tidak bisa memindahkan kursor ini. Kita hanya bisa memindahkan kursor ini ketika dalam mengaktifkan kursor ini. Ya, misalnya kita akan kembalikan di sini. Nah, maka kursornya sudah kembali. Caranya adalah, nah ini tampilan ortografik ini bisa berguna untuk presisi dalam memindahkan sesuatu. Misalnya kita ingin memindahkan kursor ini ke dalam sini, kita masuk ke ortografik Y. Kalau kita klik di sini, kita sesuaikan terlebih dahulu dengan titik origin, itu namanya. Baik, kemudian kita masukkan juga ke dalam titik origin dari sumbu X. Ya, jadi terkadang kita harus
menggunakan view dari berbagai sudut. Baik, seperti ini aja dulu ya. Lalu kita akan lanjutkan ke misalnya ya. Oh ya, saya lupa. Jadi ini santai saja ya. Ya, jangan tidak terlalu saya tidak terlalu cepat berbicaranya gitu. Tapi mode santai. Misalnya kita akan menggunakan kursor ini sebagai tumpuan dengan cara mengklik N ya. Klik N, lalu kita masuk ke view. Lalu di sini lock to object. Ya, lock to objectnya adalah kita lock to 3D cursor. Ya, ketika kamu klik lock to 3D cursor, maka titik tumpu ketika teman-teman ingin memindahkan tampilan itu ada di 3D cursor. Misalnya kalau kita aktifkan 3D cursor lalu kita pindahkan ke sini, ya. Lalu kita viewpointnya kita pindah-pindahkan, maka titik tumpunya ada di kursor ini, ya. Tuh. Kalau kita zoom, ya kita akan mengzoom ke daerah kursor itu, 3D kursor. Nah, kalau kita pindahkan ke daerah sini, maka kita akan zoom ke tergantung yang 3D kursor itu. Jadi ini titik tumpunya. Nah, kalau kita move ya, maka yang menjadi tumpuan adalah 3D kursor. Kalau kita posisikan di daerah objek mesh ya, maka yang menjadi titik tumpunya juga ada di sebelah sana. Ya, begitu. Ya, baik, itu fungsinya 3D cursor ya. Kemudian sekarang kita ke move tool. Ya, move tool itu adalah kalau kita mengaktifkan move tool, lalu kita mengklik mesh ini, maka akan keluar icon seperti ini. Di ini ada panah, ya, panah dengan sumbu Z, panah sumbu X, panah sumbu Y. Ya, teman-teman bisa memindahkan dengan cara klik kiri di daerah bulat seperti ini yang ada di tengah. Ya, ini custom, ini sangat random gitu ya. Tapi teman-teman kalau ingin memindahkan secara satu sumbu saja, misalnya ya ke sumbu Y, maka teman-teman tinggal menggeser, mengklik tahan, lalu kita drag di sumbu yang kita maksud. Ya, misalnya kita ingin memindahkan ke sumbu X, maka kita arahkan mouse ini ke panah sumbu X, lalu tinggal arahkan. Ya, ini satu sumbu saja. Ya, begini. Ya, begini. Baik, tapi kalau random, teman-teman tinggal klik saja di daerah titik origin ini. Ya, begitu. Itu random, ini sangat random. Ataupun ketiga-tiganya itu bisa berubah. Baik. Kemudian di bawah ini adalah untuk mengaktifkan rotasi. Kalau kita klik ya icon rotasi ini, maka akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk kita mengatur rotasi. Caranya adalah dengan kita mengklik kiri lalu kita rotasi seperti ini. Untuk rotasi ke sumbu Y, ini rotasi sumbu X, dan ini rotasi sumbu Z, seperti itu. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ya, ini setelah dirotasi. Baik, kita akan kembalikan lagi. Ya. Kemudian selanjutnya yang paling penting juga adalah teman-teman mengetahui viewport ya, viewport. Nah, di sini disediakan 3 viewport. Ada viewport shading, ada viewport material, yang ini ada viewport render. Nah, viewport shading itu adalah ya namanya, ini viewport shading solid maksud saya, bukan viewport, semuanya adalah viewport shading ya. Mohon maaf, ini solid, kemudian ini material, lalu ini render. Di menu solid
ya. Nah, seperti namanya solid itu adalah padat. Jadi ada 4 ya, sorry, ada 4, sama ini adalah viewport shading wireframe. Ya, kalau wireframe itu sketsa. Jadi sketsa itu bisa kelihatan menembus ruang ya, gitu, menembus ruang. Jadi kalau ini ada semua sudutnya terlihat, yang di belakang juga terlihat. Kalau solid itu padat, jadi hanya terlihat yang di bagian tampilan depan saja. Itu. Apa beda dengan material? Kalau material sudah terlihat nanti tekstur dan warnanya. Ya, walaupun tidak real, tidak sesungguhnya, atau tidak sesuai yang nanti kita hasil akhirnya, karena hasil akhirnya adalah di viewport render seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan viewport render untuk mengecek, untuk review nanti hasil akhirnya seperti apa ya. Adapun untuk mengedit warna, tekstur, nanti menggunakan viewport material supaya lebih mudah dan supaya lebih ringan ya. Tapi itu tergantung spesifikasi komputer masing-masing ya. Kalaupun teman-teman ingin langsung mengedit nanti warnanya, mewarnai dan memberikan tekstur di menu render ya, itu silahkan. Tapi kalau komputernya masih low end atau medium ya, itu akan memberatkan ya kepada kinerja ya. Untuk teman-teman di menu solid ini bisa digunakan sebagai modeling ya, menggunakan menu solid ya. Jadi itu apa namanya, 4 tampilan ini, 4 viewport ini sering kita gunakan ya. Lalu misalnya ada menu-menu di pinggir ini untuk apa namanya, mengaktifkan dan menonaktifkan misalnya mesh ya. Kita ya, sebagaimana kita ketahui di aplikasi-aplikasi sebelumnya, yang icon mata ini adalah cara kita melihat atau menyembunyikan sesuatu. Misalnya mesh itu adalah kubus ini, misalnya kita ingin menyembunyikan mesh, nah gitu, kita klik itu ya, dan lain-lain lah ya. Nanti ini teman-teman bisa menguliknya sendiri. Baik, kemudian saya akan menutup dulu untuk part ini karena sudah sekitar ya 20 menitan lebih ya. Yang paling penting ya, saya akan meresum dari video tutorial part 1 ini adalah, pertama, cara mengubah tampilan ya, mengubah viewpoint ya, mengubah tampilan. Kita ingin mengubah tampilan dari sumbu X, dari sumbu Y, dari sumbu Z ya. Bagaimana caranya? Saya tadi sudah sebutkan, bisa dengan menggunakan apa namanya, icon yang ada di sini. Atau kalau teman-teman menggunakan mouse, bisa tekan dan tahan, diklik ya, yang kita gunakan untuk scroll, tapi kita tidak men-scrollnya, kita klik lalu gunakan shift ya, tahan shift lalu kita itu untuk move ya, untuk move. Tapi untuk mengubah tampilan adalah dengan menggunakan fasilitas yang ada icon XYZ nya seperti ini. Kemudian untuk zoom in dan zoom out yang kedua ya. Kemudian tadi move object ya, bisa dengan cara seperti ini, klik move tool lalu klik objeknya ya, kita klik seperti ini. Kemudian tadi kita juga sudah masuk ke object mode dan edit mode ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan fasilitas vertex, edges, kemudian face ya. Baik, itu saja dulu untuk video tutorial part 1. Kita akan lanjutkan di video tutorial dasar di part 2. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.